Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di channel Cinta Lingkungan. Kali ini saya akan membahas mengenai pembuatan kompos, teman-teman. Nah, kenapa harus membahas pembuatan kompos? Di latar belakangnya dengan peristiwa yang sudah-sudah ya, bahwa di TPS itu banyak sekali penumpukan sampah organik, bahkan tidak dipilah ya antara organik dan anorganik. Efeknya apa? Volume sampah semakin bertambah, semakin menggunung, kemudian lalat biang penyakit semakin banyak, dan teman-teman, banyak sekali potensi-potensi yang bisa menyebabkan ledakan dari tumpukan sampah tersebut. Oleh karena itu, kemarin kita sudah membahas mengenai pemilahan sampah antara organik dan anorganik, kemudian kita mencoba juga memanage sampah melalui metode 3R. Kali ini kita akan mencoba untuk memproses sampah itu sendiri, teman-teman, menggunakan metode Takakura. Kompos Takakura adalah salah satu cara pembuatan kompos dengan mendaur ulang sampah organik dapur yang ditemukan oleh Mr. Koji Takakura dari Jepang bersama Pusda Kota Surabaya pada tahun 2004. Takakura ini komposter skala rumah tangga, di mana pengaplikasiannya sangatlah mudah untuk dibuat, murah untuk didapat ya perlengkapannya, kemudian sederhana sekali, dan sangat mudah untuk dirawat, teman-teman. Adapun fungsinya sendiri adalah teman-teman di rumah bisa sangat praktis untuk membuang sampah anorganik setiap hari ke media Takakura. Sehingga suatu saat teman-teman tidak perlu lagi membuang sampah organik keluar rumah, melainkan teman-teman bisa memproduksi pupuk kompos sendiri untuk kebutuhan nutrisi tanaman teman-teman di pekarangan rumah. Oke teman-teman, tadi saya ngasih tahu ya bahwa untuk pembuatan Takakura sendiri sangatlah mudah. Nah, mudah karena memang peralatannya atau kebutuhannya bisa kita cari di lingkungan kita sendiri. Nah, contohnya ini nih, ada keranjang ya, tentunya ini untuk tempat nanti komposter, dan teman-teman kalau misalnya mau masukin sampah organik, media komposternya itu bakteri aerob, dia bekerja secara aerob, yaitu membutuhkan sirkulasi udara. Makanya teman-teman harus pertama mencari keranjang yang berlubang, seperti ini ya. Oke teman-teman, setelah teman-teman sudah memiliki keranjang yang berlubang, di sini kita pasang kardus ya, bisa saja kardus ataupun karung goni ya. Nah, fungsinya di sini adalah untuk mencegah media komposter itu atau tanah itu keluar dari sela-sela lubang di keranjang. Adapun kenapa kardus atau karung goni? Karena kardus dan karung goni memiliki pori-pori. Di sini bisa memudahkan sirkulasi udara untuk proses bakteri aerob yang ada di dalam media. Kemudian saya tempatkan juga di sini ada bantalan sekam. Nah, ini sekam mentah ya. Sekam mentah di sini fungsinya adalah untuk penstabil suhu juga, teman-teman. Kemudian saya punya kain penutup nih. Kain penutup ini nanti setelah medianya jadi, kemudian kita tinggalkan, maka teman-teman alangkah baiknya menutup dengan kain penutup seperti ini, menghindari serangga atau lalat masuk ke dalam keranjang. Seperti itu. Sekarang kita akan membahas mengenai hal yang utama di pengolahan Takakura, yaitu kita akan membuat biang kompos atau media starternya, teman-teman. Nah, di sini fungsinya adalah untuk membangkitkan mikroorganisme atau bakteri yang nantinya akan memakan komposnya sendiri. Untuk pembuatan biang komposnya, di sini saya memiliki beberapa bahan ya, teman-teman. Salah satunya adalah yang teman lihat di sini, air cucian beras, kemudian air kelapa tua, kemudian di sini ada air gula. Ini adalah sumber glukosa ya. Kemudian di sini ada sekam mentah. Ini sebagai sumber karbonnya. Di sini ada bakatul atau dedak. Ini sebagai sumber nitrogen. Kemudian di sini ada pupuk kandang. Saya menggunakan pupuk kandang kambing ya. Kemudian di sana ada tanah. Nah, untuk perbandingannya teman-teman, di sini kita gunakan untuk sekam 4 takaran volume, bakatul 1 takaran volume, pupuk kandang 1 takaran volume, dan tanah
1 atau 2 takaran volume. Mari kita mulai, tetapi sebelum mulai jangan lupa subscribe dulu ya. Nah, di sini saya sudah mulai mencampurkan antara tanah dengan pupuk kandang ya. Alangkah baiknya teman-teman, kalau misalnya seperti saya campur di teras rumah, pakai aja ya alas karung seperti ini. Ini teman-teman bisa digunakan setiap kali apabila teman-teman membuat media ya. Antara tanah, sekam, bekatul atau dedak ya dengan pupuk kandang diaduk secara merata ya teman-teman. Baik, setelah dicampurkan bahan keringnya ya, saya akan memasukkan air kelapa sebagai glukosa atau sumber gulanya di sini. Bila teman-teman merasa kurang ya, teman-teman bisa tambahkan air beras aja ya. Ini sudah cukup ya. Di sini sudah terlihat lembab. Jangan terlalu basah. Namun setetes air saja itu sudah cukup. Intinya di sini sampai menggumpal saja seperti ini. Biang kompos yang sudah kita buat, kita akan pindahkan ke keranjang Takakura. Oke teman-teman, di sini kita sudah membuat biang kompos ya, kurang lebih setengah dari keranjangnya. Nah di sini teman-teman bisa menutupi dengan sekam, bantalan sekam di permukaannya. Kemudian ditutup dengan kain hitam. Setelah kita selesai membuat biang kompos dan sudah kita tempatkan di keranjang seperti ini ya, kita tunggu 1 hari teman-teman. Nanti kita cek dulu apakah suhu di dalam hangat. Indikasi bahwa media Takakura bekerja dengan baik, suhu media berkisar 35 derajat hingga 70 derajat, atau bila dipegang hangat. Apabila hangat, diamkan campuran yang hangat 3-5 hari, setelah itu siap digunakan.
Apabila tidak hangat, perlu tambahkan dedak atau air gula. Dan apabila kering, bisa tambahkan air cucian beras. Lalu ketika sudah dilakukan, maka diamkan 3 hingga 5 hari. Setelah itu, siap digunakan. Untuk pengecekan di hari-hari berikutnya dan cara operasionalnya atau memasukkan sampah ke dalam bucket ini, kita tunggu di video berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.